Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua berkat limpahan rahmat, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang mulia ini kita sekalian dapat berhimpun dan berkumpul bersama untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga berhimpun dan berkumpulnya kita bersama di tempat yang agung dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu asbab kita kembali dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung dan mulia di hari kiamat nanti, yakni surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari pula senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang semoga dengan selalu kita bersalawat kepada beliau kita dapat meraih kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat, dapat meraih rahmat Allah, dapat meraih keridhaan Allah, dapat meraih al-wusulu ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada pada tanggal 1 September. Artinya kita sudah meninggalkan bulan Agustus, yang mana di bulan Agustus itu ada tanggal istimewa, yakni tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga ada yang istimewa dengan 17 yang lain, saudaraku. Ada yang namanya 17 Ramadan nuzulul Quran. Ada juga yang namanya 17 rakaat yang harus kita jaga sebagai alat kita untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa agung Isra wal Mi'raj. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang 17 yang merupakan 17 Ramadan yang merupakan nuzulul Quran, kita tahu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulianya. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman-Nya Allah, zat yang maha mulia. Allah yang menurunkan Al-Quran. Juga demikian, yang menyampaikan wahyu adalah semulia-mulianya malaikat, Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril alaihi salam. Juga demikian yang menerimanya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan khairu khalqi kullihim, semulia-mulia dan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian Al-Quran diturunkan pada semulia-mulianya malam, yakni Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, mahalun fis sama'i dunia, satu tempat di langit dunia yang namanya Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran diturunkan pada Ramadan yang berikutnya, jadi pada tanggal 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabiuna Muhammad secara berangsur-angsur. Maka pun juga turunnya pun juga di bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan.
Dan Al-Quran pun juga sebagai tuntunan bagi semulia-mulianya umat, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang membawa Al-Quran untuk diamalkan baginya, untuk Al-Quran juga dibaca dengan lisannya, diamalkan sebagai akhlaknya dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia pun juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat, pembelaan di hadapan Allah terhadap orang yang membacanya. Juga demikian dengan 17 yang berikutnya, yakni 17 rakaat. Yang mana 17 rakaat salat ini adalah salat 5 waktu, yang perintahnya pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Dan surat yang menceritakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj pun juga surat yang ke-17. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga 17 rakaat salat 5 waktu ini, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya, di alam barzahnya, bahkan di akhiratnya. Artinya orang yang menjalankan 17 rakaat ini terjaga dengan sebaik-baiknya, dia akan merdeka dunianya, merdeka di alam barzahnya, merdeka di hari kiamat nanti, bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan dengan lisan mulianya Rasulullah, man hafadha ala salatin akramahullahu bi khamsi hisalin. Siapa yang menjalankan sholat 5 waktunya, menjaganya dengan sebaik-baiknya, Allah memberikan banyak kemuliaan kepadanya. Ada di antaranya 5 kemuliaan yang luar biasa. Bagi orang yang menjalankan sholat 5 waktunya, 17 rakaatnya terjaga, maka kemuliaan yang pertama adalah yurfa'u anhu dhiqul 'ais. Allah hilangkan kesempitan dan kesusahan dalam hidupnya di dunia. Artinya, jikalau dia punya masalah dalam kehidupan dunianya, selagi dia senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah, selagi dia mengadukan masalahnya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya. Mudah urusan dunianya, pun juga mudah hisabnya di hari kiamat nanti. Orang yang sudah biasa berdiri di hadapan Allah di dunia dengan menjalankan sholat 5 waktunya, maka berdirinya menanti hisab di hari kiamat nanti pun juga akan Allah mudahkan baginya dengan hisab yasira, dengan hisab yang mudah. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah yurfa'u anhu adzabul qabri. Orang yang sholat 5 waktunya terjaga, 17 rakaatnya terjaga, maka dia diselamatkan daripada azab kubur. Maka ingatlah wahai saudaraku, di dalam kubur itu juga ada kenikmatan, juga ada yang namanya azab. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 17 rakaatnya terjaga, dia bisa merdeka di alam barzahnya. Yurfa'u anhu adzabul qabri. Allah hilangkan siksaan kubur baginya. Kemudian pun juga demikian, kemuliaan yang ketiga adalah wa yutihillahu kitabahu biyaminihi. Allah memberi buku catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya. Maka orang yang sholatnya terjaga, 17 rakaatnya terjaga, maka pun dia di hari kiamat dapat kemuliaan, bisa meraih buku catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya. Maka dia tergolonglah ashabul yamin, orang-orang golongan kanan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian yang keempat adalah wa yamurru ala siratikal barqi, dapat meniti jembatan sirat di hari kiamat nanti bagaikan kilat yang menyambar.
Maka kemudian kemuliaan yang kelima adalah wa yadkhulul jannah bighairi hisab, akan dimasukkan ke dalam sorga tanpa hisab. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya 17 rakaatnya, ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun, yakni orang-orang yang mewarisi sorga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Maka orang yang menjaga 17 rakaatnya, maka dia akan dijaga dan dimuliakan Allah, merdeka dunianya, merdeka di alam barzahnya, merdeka di akhiratnya, bisa meraih sorganya Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa meraih kemuliaan, kemenangan dunia dan akhirat kita, menjadi hamba-hamba yang selamat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Demikian pengajian singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Innal huda hudallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.